Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Halo. Ngapa? Oh, nak minjem duit. Lagi dapat duit aku. Iya. Cak mana lagi dapat duit? Iya, menado aku kasih kau tuh. Lah, mana aku lagi dapat? Cak mana? Lah, ngapa kau lagi tak ngancam aku? Iya, kalau kau mau kedatangan duit. Lah, hak aku lah. Aku begawe, aku bisnis pempek. Itu bisnis aku. Lah, kau juga nak marahnya berkendak kau. Sekarang aku nak nanya, usaha-usaha aku nyari duit, pagi begawe, sobo begawe, malam begawe, aku nak nyari duit. Masa kata ngomong aku nyari duit, kau lemak nian nak minjem duit, balik ke dak kau. Aku tan mati begawe, kau minjem ke lemak nian balik ke dak. Laju kau nak marah juga. Ayo serahlah. Kau nak marah pacak pula aku marah. Nem, mati ke? Woi, kok marah-marah? Sama siapa kok marah? Narik napasnya nah. Tarik napas dulu. Nina, kawan aku nih. Yang minjem duit. Terus? Aku mau kasih duit. Terus? Makso nak minjam katanya. Lah, kalau begawe katanya ngomongkan. Lah ada usaha pulau pempek kau katanya. Caknya laku laris manisnya ada ngomongkan. Minjam dulu katanya mau duit tuh. Lemak nih dia nak minjam duit. Nggak tahu lah berapa kali minjam duit sama aku. Tidak dibayar. Nah ini dia nak minjam lagi. Lemak nih nak marah-marah. Aku pagi, siang, malam nang ada pempek. Peset ini ya. Ini nak cek minjam saya lemak nih ya. Sabar. Dah cek sabar. Kau puasa dah? Puasa. Nah itulah banyak-banyak istighfar bulan Ramadan. Pas bulan puasa. Ngomong itu hidup. Ngapo? Tengok mataku besar dah. Lepas ke dulu. Nah kan kalau ketawa enak. Iya. Itulah aku tuh kesini. Sekalian aku nih. Jadi Mang Yadi, kau puasa? Puasa. Jangan sampai gara-gara kau marah, amarah, mungkin marah aku tadi. Nah itulah, jangan sampai kau cuma nahan lapar sama haus. Jadi kalau marah-marah tuh cuma nahan lapar haus deh puasa. Iya, karena apa? Itu bisa ngurangin pahala puasa. Oh, lah berkurang berarti puasa aku nih. Caknya cak itu. Demi kena minum. Ya, jangan dulu. Itu dia. Cak mana kalau kita tanya dengan ahlinya, Be. Nah, jadi? Karena apa? Kalau aku nih suaranya cak pelan-pelan nih, lah cocok jadi ustaz belum? Oh, lah cocok nih. Tapi masalah ilmunya aku belum sampai. Iya. Jangan sampai kena minjem duit juga. Nak kemarah aku juga. Mohon maaf, kok ada nih nggak rekening aku? Wow, jujur. Mana tadi Kak? Kita tanya ke ahlinya. Nah, kira-kira ustaz apa ustazah, Kak? Yang ahli ya. Pokoknya ahli ya. Nah, ustazah yang ahli ya. Coba kira-kira kalau misalnya lagi puasa, marah-marah, apakah itu mengurangi pahala puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling utama bagi seorang hamba adalah untuk selalu memuji Allah dan mengucapkan Alhamdulillah, karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan hanya dengan bersyukur, dan syukur yang paling mudah untuk kita lakukan adalah jangan mengucapkan tahlil.
Kedua kalinya kita bersolat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan tentu semua umat Islam, semua muslim, mereka menjalankan ibadah puasa. Dan puasa itu secara lahir tidak makan, tidak minum. Itu menyebabkan perut terasa lapar, terasa haus, dan sangat berpotensi sekali orang yang dalam keadaan lapar dan haus itu mudah terpancing amarah, mudah terpancing emosi. Lalu bagaimana jika seorang yang sedang berpuasa ia tidak dapat menahan amarahnya, tidak dapat menahan rasa marah kepada orang lain? Apakah hal ini akan merusak ibadah puasanya sehingga ia harus mengganti puasa tersebut? Apakah hanya mengurangi pahala puasanya saja? Terlebih dahulu mari kita bahas bagaimana marah dalam pandangan Islam. Tapi saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah." Kata sahabat tersebut, "Kasih kami nasihat ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Rasulullah hanya memberikan nasihat kepada sahabat tersebut untuk tidak marah. Ternyata memang marah itu adalah sahmun min sihami iblis, salah satu panah daripada panah iblis yang dengannya akan banyak perbuatan-perbuatan tercela yang akan dilakukan ketika seseorang dalam kondisi marah. Bahkan orang yang melakukan talak kepada istrinya dalam kondisi marah yang tidak dapat terkontrol, bahkan ia lupa kesadarannya, maka talak tersebut menjadi tidak sah. Sehingga marah ini tidak diperbolehkan, terkhususnya bagi orang yang sedang berpuasa. Bahkan berpuasa tidak berpuasa pun seseorang hendaknya untuk menghindari dan menahan diri daripada sikap marah tersebut. Lalu apa dalil dari baginda Nabi bagi orang yang sedang berpuasa untuk tidak mudah marah ataupun tidak mudah emosi? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wa la yajhal. Ketika seseorang sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan bertindak bodoh, melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Ketika seorang ada yang mengajak berkelahi atau ada orang yang mencaci, maka hendaklah orang yang berpuasa tersebut mengatakan inni sha'im, saya sedang berpuasa. Tidak boleh kita membalas caciannya, tidak boleh kita menerima tantangan orang yang mengajak kita untuk berkelahi dan sebagainya, yang perbuatan tersebut merupakan suatu reaksi daripada sifat amarah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika kita sudah mengetahui anjuran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang sedang berpuasa, ia harus menahan amarahnya, maka kita harus juga mengetahui bagaimana hukumnya. Yang pertama,
marah itu memang tidak dapat membatalkan puasa. Tidak seperti makan, minum, ataupun melakukan hubungan suami istri muntah dengan disengaja. Tidak seperti itu. Marah secara hukum fikih tidak dapat membatalkan ibadah puasa. Artinya puasanya tetap sah, tidak perlu diqadha, dan lanjutkan sampai dengan waktu berbuka. Akan tetapi marah ini sekalipun tidak membatalkan puasa, ia akan mengurangi ibadah puasa. Karena sekali lagi, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, melainkan menahan hawa nafsu, menahan syahwat, menahan hal-hal perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan termasuklah amarah ataupun marah ini salah satu perbuatan yang dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan marah ini akan menjadi satu penyebab seseorang dapat melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Kita bisa melihat terjadi pembunuhan, terjadi perceraian, terjadi kerusakan. Itu banyak hal tersebut disebabkan oleh sifat amarah. Maka hal ini kita harus dapat menghindari daripada perbuatan yang dapat menjadikan kita terluapkan emosi. Beberapa anjuran daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seseorang dapat menahan amarahnya, yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika ada hal yang membangkitkan amarahnya, ucapkan hal tersebut. Terus ketika amarahnya masih juga ingin meluap-luap, maka yang kedua adalah mengubah posisinya. Kalau ia akan marah dalam kondisi berdiri, maka ubahlah dengan duduk. Kalau duduk juga masih ia marah, maka tidurlah, maka ubahlah dengan posisi tidur miring. Kalau tidur miring masih juga marah, maka tidurlah dengan cara tidur terlentang. Maka insya Allah itu akan menghindari seseorang daripada sifat ataupun marah yang tidak terkendali. Yang ketiga, seseorang dapat menghindari amarah dengan cara berwudu, karena amarah itu dapat digambarkan seperti api, dan api itu akan padam dengan air, dan dengan berwudu itulah salah satu di antara yang dapat memadamkan amarah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tentunya harus menghindari perbuatan-perbuatan, perkumpulan-perkumpulan yang dapat memicu emosi seseorang menjadi meningkat. Inilah kesempatan kultum daripada inilah kultum kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menjaga diri kita daripada sifat-sifat seperti marah yang tercela dan dibenci oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.